Artinya kita berusaha, kita berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah itu bukan nanti tapi hari ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wargi Andihaya, kita kembali bersama di Dakwah Islam channel YouTube Asep Anom TV. Bersama Majelis Taklim Andihaya. Untuk kajian kita hari ini akan mengangkat sebuah tema manusia, semua manusia cilaka. Semua manusia cilaka. Aduh, apa itu Ustaz? Semua manusia cilaka. Baik, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Bahagia semua? Yes. Jag boleh jag. Gereja. Semangat ya. Semangat. Semua manusia celaka. Semua manusia cilaka. Itu ada dalam kitab Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali pernah mengatakan seperti itu. Semua manusia celaka. An-nas kulluhum halka. Semua manusia semuanya celaka. Bang Apul celaka. Saya celaka. Semua celaka. Kecuali orang yang berilmu. Jadi kalau nggak mau celaka, jadilah orang yang berilmu. Makanya ngaji supaya jadi orang berilmu. Kita beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu ilmunya dikasih sama Allah langsung set, langsung pinter, langsung ngerti, langsung paham. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ketika Isra Miraj, dada Nabi dibelah, hati Nabi diisi dengan ilmu. Oh. Kalau kita apa begitu? Tidak. Kita mah kalau mau pinter harus berilmu. ngaji. Kalau mau berilmu harus ngaji. Begitu. Itu yang pertama. Semua manusia celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu, ulama, kiai, ustadz ajengan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin saya baca satu hadis, ikan-ikan yang ada di lautan mereka semua beristighfar kepada Allah untuk para ulama. Karena jadi ulama nggak gampang. Jadi ulama itu ngajinya minimal 9 tahun di pesantren. Tidak pesantren kilat. Mau jadi ulama cuman pesantren kilat, nggak jadi ngaji. Mau jadi ulama mah minimal pesantrennya 9 tahun minimal. Ada yang anaknya mau jadi ulama? Insya Allah banyak. Ada yang cucunya mau jadi ulama? Insya Allah. Ada banyak. Yang menantunya mau jadi ulama? Insya Allah. Alhamdulillah. Caranya gimana? Pesantrenkan minimal 9 tahun. Tapi kata Imam Ghazali, wal alimuna kulluhum halka, Bang Apul. Orang yang berilmu juga celaka. Tuh. Masih celaka juga walaupun seorang ulama, seorang ustadz, seorang ajengan, seorang kiai celaka. Berilmu itu Ustadz ya? Iya. Illal amilun, kecuali ulama, ustadz, ajengan, kiai yang mengamalkan ilmunya. Tuh. Dan kata Imam Al-Ghazali, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang ulama, kiai, ustadz, ajengan, dia mengamalkan ilmunya masih celaka juga. Kecuali orang yang ikhlas. Ulama yang ikhlas. Ustadz yang ikhlas. Kiai yang ikhlas. Coba, ustadz yang ikhlas cirinya gimana? Nah, pas begitu ceramah tidak dikasih amplop, Kukulutus. Belum tentu juga. Betul tidak? Betul. Apakah setiap ustadz yang kiai atau habis ceramah dia dikasih amplop dia tidak ikhlas? Belum tentu juga. Jadi ukuran ikhlas bukan amplop. Apa?
Ikhlas itu kita beramal niatnya lillah. Lillah. Niatnya Lillah. niatnya Lillah. karena Allah. Itu saja, Bang. Alhamdulillah. Nah, para hadirin hargi An-Nihayah yang ingin bertanya tentang semua manusia cilaka tadi kecuali orang yang ikhlas, orang yang berilmu, apalagi mungkin ada celah-celah pertanyaan yang ingin disampaikan oleh di antaranya siapa ini coba? Oh, Ibu Ibu Puspa. Ibu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Puspa ingin menanyakan bagaimana jika seorang ustadz berilmu tetapi dalam kehidupannya suka bohong. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum dijawab bahagia hari ini, yes. Jag melejag. Subhanallah. Bagaimana kalau seorang ustadz berbohong? Ada yang bersembunyi dengan dibalik kebohongan, dibalik ustadz titel ustadz. Ada. Banyak ya? Berbohong. Ada ya? Bukan banyak. Berarti itu ustadz tidak mengamalkan ilmunya. Berarti itu ustadz masuk kategori ustadz yang Celaka. Orang yang berilmu tapi celaka. Apakah Islam mengajarkan berbohong? Tidak. Apakah Islam menyuruh kita berbohong? Tidak. Apakah Islam melarang berbohong? Tidak. Berarti kalau ada orang termasuk sekaligus juga ustadz dia berbohong, berarti ustadz itu tidak mengamalkan ilmunya. Ya, jadi manggil ustadznya pakai zal, ustadz. Ustadz. Jangan Z. ustadz. Oh, iya. Sebab beda artinya. Beda artinya. Kalau Ustadz. ustadz, guru, ulama, ajengan, kiai itu ustadz. Ustadz. Tapi kalau ustadz jurig. Antu. Makanya manggil ustadz itu harus benar. Jangan ustadz tapi ustadz. Ustadzah. Gitu. Jangan Ustadz. apalagi cuma disingkat Tad, 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 kemana tad gitu. Nanti ustadznya jawab kadieu tod. Begitu Ustaz jawabannya. Iya. Baik, terima kasih Bu Puspa. Pertanyaan berikutnya tentang masih di manusia celaka. Oh, siapa yang bertanya lagi? Umi, boleh? Ya. Mangga, persilakan. Oh, Bu Kartini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Pak wabarakatuh. Kiai menerangkan masalah ikhlas ya. Nah, saya mau tanyakan gimana cara-caranya Pak Ustadz yang udah ikhlas dalam segala masalah. Terus lagi giat-giatnya supaya kita bisa ikhlas. Karena di sesuatu kalau kita mengasih apa-apa suka ada unek-unek di nama hati. Apakah kita ini diterima amal ibadah kita atau tidak gitu. Segitu pengintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian ini? Yes. Jag melejag. Suka ada yang ngomong gini, Ustadz, saya mah dah ikhlas. Saya melakukan ini ikhlas. Suka ada yang begitu? Gak usah diomong-omong ikhlas mah. Sebab ikhlas mah bukan pekerjaan mulut, tapi ikhlas mah pekerjaan hati. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu rahasia di antara rahasia-rahasia aku. Jadi Allah punya rahasia. Ibu punya rahasia enggak? Allah juga punya rahasia. Di antara rahasia-rahasia Allah itu adalah ikhlas. Ampunan Allah itu rahasia. Kita orang berdosa, apa ada cirinya sudah diampuni dosanya oleh Allah? Misalnya jalan kaki jadi begini, nah, enggak kan? Enggak ada cirinya. Jadi termasuk ikhlas. Ikhlas juga itu rahasia Allah. Jadi yang tahu cuman Allah. Jadi nggak usah mulut ini gatel ya ngomong. Saya mah ada ikhlas, nggak usah diomong-omong ikhlas mah. Pak Ustadz terkena diumumkan ya, abdi sedekah teh da abdi mah ikhlas, nggak usah ngomong gitulah. Da ikhlas mah urusan Allah. hati.
Urusan hati. Urusan hati. dan ikhlas itu kata Allah dalam hadits qudsi tadi itu adalah hadiah dari Allah yang disimpan kepada hati orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita sudah termasuk orang-orang yang dicintai Allah baru bisa ikhlas. Kalau belum dicintai oleh Allah kita ini sulit kita jadi orang Memberi ikhlas. masih ngoceh ya Ustadz ya. Nah, jadi mau termasuk orang yang ikhlas? Insya Allah amin. Mau caranya kita harus dicintai Allah. Sebab ikhlas itu adalah hadiah dari Allah untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya supaya dicintai Allah? Caranya ya kita beramal, kita berbuat sesuai petunjuk-petunjuk Allah gitu ya. Jelas Bajigar? Iya, baik. tentang kajian kita ikhlas, berilmu tadi semua manusia cilaka itulah jawaban-jawaban yang Ustadz sampaikan. Kesimpulannya Jadi Ustadz kesimpulannya apa yang semua manusia itu cilaka. celaka. Semua tanpa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga masih celaka kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ternyata yang mengamalkan ilmunya juga masih kecuali orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah sehingga kita dikasih hadiah ikhlas dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia semua. Yes. Jag balajak. Gorejak. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Kajian kita di channel YouTube Ustadz Asep Anum. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.